Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah pembelajaran mesin dari praktikum pembelajaran mesin akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Nah, di sini kami mengambil judul analisis klasifikasi kelayakan pinjaman pada Dream Housing Finance menggunakan machine learning. Nah, yang mana di sini studi kasusnya itu penggunaan decision tree, rainforest, SVM, dan neural network. Oke, next. Oke, di sini anggota kelompok 7 ada Gilang Martiansyah, Arsya Azahra, saya sendiri, ada Marsyanda, Rahmat Putraji, dan Kiwit Novitasari. Oke, next. Oke, di sini ada pendahuluan. Klasifikasi itu adalah penentuan batas keputusan yang penting dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu konteks secara logis. Dalam konteks nilai otomatisasi, dalam dunia bisnis keuangan, analisis klasifikasi menjadi pendekatan krusial untuk memahami dan meramalkan pola-pola yang terkait dengan ketimpangan pendapatan. Studi ini difokuskan pada 4 model klasifikasi utama, yaitu ada decision tree, rainforest, neural network, dan support vector machine atau SVM, untuk dibandingkan dengan decision boundary per model klasifikasinya. Oke, next. Oke, dataset yang kita ambil ini yaitu membahas tentang aplikasi pinjaman yang diambil dari situs Kaggle. Nah, yang mana di sini kami akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan pinjaman dengan menggunakan model klasifikasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, next. Oke, tujuannya. Tujuan itu yang pertama menerapkan teori model linear untuk klasifikasi, kemudian mampu menggunakan berbagai model klasifikasi dalam beberapa pendekatan. Selanjutnya mampu menyelesaikan beberapa studi kasus klasifikasi dengan beberapa model pendekatan klasifikasi. Ada dapat memvisualisasikan hubungan antar atribut dan yang terakhir mampu melakukan pengambilan keputusan. Oke, next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada librarian kali ini yang kita gunakan yaitu ada Pandas, yang dimana digunakan untuk manipulasi dan analisis data tabular. Yang kedua ada NumPy, yang dimana untuk operasi matriks. Yang ketiga ada Matplotlib, yaitu untuk library Matplotlib membuat visualisasi grafik. Dan ada Seaborn, yang dimana untuk visualisasi data. Melanjutkan karena teman saya sedang mengalami masalah sinyal. Dia udah menjelaskan import Seaborn untuk library visualisasi statistika dasar yang perbedaannya dari Matplotlib itu, kalau Seaborn itu lebih kompleks. Terus di bawah kita menggunakan fungsi-fungsi yang diperlukan dari skitlearn untuk pemrosesan data dan evaluasi model. Ya. Di sini kita bisa pakai skitlearn untuk model selection untuk ngebagi train test split data buat ngegrid search CV juga. Terus kita gunain buat standar scalar itu buat label encoding ketika datanya numerik. Terus gunain scalar matrix untuk ngambil fungsi akurasi score, conversion matrix, sama klasifikasi report. Terus kita pakai juga fungsi SVC dari skitlearn.svm untuk pemodelan. Terus di bawah kita pakai random forest, decision tree, sama volume. Disingkat aja biar mempersingkat waktu. Boleh next. Kanan. Nah, yang pertama kita lakukan masukin data dulu. Kita di sini memakai data loan data.
dengan nama variabel data 7, terus kita tampilin 5 data teratas. Lanjut. Terus selanjutnya kita ngelakuin cleaning data. Tapi sebelum ngelakuin cleaning data, kita lihat dulu di dalam data tersebut apakah ada nilai null atau nilai missing value dalam data. Ketika ada, kita menghapus. Di situ bisa terlihat masih ada beberapa yang memiliki nilai null dalam kolom, ngedrop untuk menghapusnya. Atau bisa nge-replace nilai 0. Terus di situ setelah nge-cleaning data, kita bisa ngelihat deskripsi datanya dengan fungsi describe. Di situ kita bisa melihat ringkasan statistik deskriptif dari data frame data 7. Setelah cleaning data, kita bisa melihat plot dari visualisasi misvalue-nya. Di situ dapat terlihat dalam kolom-kolom tersebut sudah rata ya. Terus di bawahnya kita bisa ngebuat filter dengan kondisi untuk menemukan baris yang memenuhi beberapa kriteria. Kita ngefilter datanya, nge-replace nilai 0 di dalam kolom-kolom yang mempunyai standar yang bisa memenuhi beberapa kriteria. Terus kita ngefilterin. Habis itu kita gunain operasi tidal untuk membalik negasi dengan nilai negasi filter. Terus habis udah digunain operasi tidal, kita menampilin lagi data frame hasil seleksi. Lanjut. Lalu di sini kita udah masuk ke tahap eksplorasi data. Yang kiri itu, gambar itu dari distribusi aplikasi income by loan status. Jadi tuh yang minta minjem itu kuantitasnya berapa, itu yang di bawahnya tuh peminjamannya, misalkan $10.000 atau berapa. Nah, itu yang garis merahnya itu disetujui atau tidak. Nah, kalau yang di kiri itu kuantitas dari orang yang meminjam pada skala nilai tersebut. Jadi kita bisa melihat distribusi peminjam antara peminjam sama totalnya. Terus kalau yang garis biru itu yang ditolak, yang di bawahnya. Jadi dapat dilihat rata-rata dalam data tersebut lebih banyak yang diterima dalam status peminjaman. Nah, kalau untuk yang kanan itu visualisasi dari line plot yang menghubungin titik-titik antara application income dan loan amount. Nah, itu sebenarnya kalau di Zoom terlihat titik-titik, cuman kalau di layar mungkin nggak akan kelihatan jelas ya. Nah, setiap titik-titik yang di plot itu, yang diikutin dari garisnya itu merupakan pasangan nilai application income dan loan amount dari dataset. Nah, garis yang ngubungin titik-titik ini kita bisa melihat tren atau pola yang melihat dapat melihat antara pendapatan pemohon dan jumlah peminjam yang diminta. Sebenarnya sama aja kiri sama kanan, cuman kalau yang kanan ini lebih ngelihat trennya, kalau yang kiri itu distribusinya. Nah, kalau yang bulat-bulat itu marker ya jatuhnya, itu titik plot yang ditandai untuk mempermudah identifikasi setiap titik yang membantu dalam melihat pola distribusi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di processing data, di sini akan menghitung matriks korelasi dari data frame yang kami gunakan. Dapat dengan menggunakan headmap dan dapat dilihat pada layar. Kemudian, kami menghitung korelasi antara supply income atau pendapatan yang diperoleh oleh peminjam dengan kolom lainnya. Dilihat pada layar, korelasi yang baik ada pada loan amount atau jumlah pinjaman. Selanjutnya,
range data dan test data. Di sini kami menentukan kolom target terlebih dahulu, di mana kolom target yang kami gunakan yaitu gender atau jenis kelamin. Kemudian kami memisahkan kolom tersebut menjadi data text range dan test, kemudian get range dan get test yang dapat dilihat pada layar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada evaluasi model klasifikasi, yang mana di sini kita akan menggunakan evaluasi ini disajikan dalam bentuk matriks dan kita menggunakan 4 metode. Yaitu yang pertama menggunakan metode SVM. SVM atau Support Vector Machine menghasilkan nilai klasifikasi sebesar 0,91.078. Sedangkan yang kedua, di sini ada matriks descentry yang mana pada klasifikasi ini menghasilkan nilai klasifikasi sebesar 0,91,44. Baik, di sini juga pada random forest dihasilkan nilai klasifikasi sebesar 0,88.847 dan pada neural network atau menghasilkan nilai klasifikasi sebesar 0,90.766, yang dimana pada matriks ini disajikan secara sistematis. Baik di sini dijelaskan akurasinya, makro setiap kelasnya, yang mana di sini ada 2 kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Dijelaskan nilai presisinya, recall, sedang V1 score dan supportnya. Dan juga di sini dijelaskan baik akurasinya maupun makro effect charge dan weight effect charge. Pada keempat matriks yang disajikan ini terdapat nilai akurasi yang paling besar, yaitu pada metode yaitu decision tree, yang mana dengan sebesar 0,91.044. Baik, selanjutnya. Nah, selain kita melakukan evaluasi model dengan menyajikannya dalam bentuk matriks, di sini kita juga melakukan perbandingan antara 2 model yang paling bagus, yaitu decision tree dengan random forest, yang dimana kita dapat lihat sebelah kiri ini terdapat suatu pohon keputusan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan decision tree, yang mana dengan pohon ini dengan cara memeriksa apakah semua data yang milik kelas itu sama. Sedangkan dengan pohon keputusan sebelah kanan, yaitu random forest, yaitu sebuah pohon keputusan dengan membangun sejumlah pohon keputusan secara acak atau random, kemudian melakukan voting untuk setiap data baru, sehingga didapatkanlah suatu pohon keputusan sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aris. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi, kesimpulannya, analisis klasifikasi kelayakan peminjaman pada Dream Housing Finance ini dilakukan dengan penerapan beberapa model decision tree, random forest, dan support vector mesin atau SVM. Nah, evaluasi model menunjukkan hasil yang beragam nih, teman-teman. Pada model decision tree dan SVM menghasilkan akurasi yang paling tinggi dan F1 score yang seimbang untuk kedua kelas tersebut. Sementara random forest memberikan hasil yang baik dan neural network meskipun memiliki akurasi tinggi, tetap mengalami kendala dalam memprediksi kelas minoritas terlihat dari F1 score yang rendah. Jadi yang paling tinggi ada di decision tree. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7 pembelajaran mesin
RC Praktikum. Mungkin sekian. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.